Selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat. Sapa Jabar kembali menyapa Anda. Dalam episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang antisipasi dampak buruk akibat cuaca buruk, sekaligus bertepatan dengan momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana. Dan seperti yang kita ketahui bersama saudara bahwa cuaca ekstrim kini semakin sering terjadi. Dan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kejadian bencana hidrometeorologi tertinggi di Indonesia. Banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gempa bumi bukan lagi hal yang langka, melainkan tantangan nyata yang harus kita hadapi dengan kesiapan dan kebersamaan. Tentunya kita akan membahasnya bersama narasumber kami. Sudah hadir Ibu Ane Hermadiane Adnan. Beliau adalah Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Bu Ane, apa kabar? Selamat pagi Teh Ninda. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Kita ngobrol lagi nih Bu bareng BPBD Provinsi Jawa Barat sama Ibu Ane khususnya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait itu tadi, antisipasi dampak buruk akibat cuaca buruk khususnya di Jawa Barat ya Bu ya. Betul. Nah, kalau tadi juga saya sudah riset, baca-baca dari berdasarkan BMKG begitu ya, bahwa cuaca di Jawa Barat saat ini juga sedang ada hujan ringan, sedang ada hujan sedang begitu ya, khususnya juga BMKG sudah mengeluarkan apa itu namanya peringatan dini untuk wilayah di Jawa Barat yang berpotensi untuk hujan ringan. Nah, kalau ngobrolin cuaca gini Bu, ini bagaimana nih kondisi kebencanaan di Jawa Barat saat ini, terutama terkait cuaca ekstrim sedang marak terjadi saat ini gitu, kayak mulai petir, angin gitu kan Bu, seperti apa sih itu? Ya, ini terjadi karena saat ini masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Transisi. Nah, jadi musim peralihan, di mana di musim peralihan ini sering ada terjadinya suhu yang berubah mendadak, ya antara terik menjadi hujan. Nah, disitulah ada potensi banyaknya petir, gitu ya. Kemudian juga tiba-tiba ada cuaca ekstrim atau ada angin kencang. Mungkin kemarin terakhir ada di Sumedang, gitu ya. Kemudian di kabupaten kota lainnya itu ada angin kencang. Karena itu adalah perbedaan suhu. Termasuk juga tiba-tiba hujan deras gitu ya, hujan deras tapi dengan waktu yang sangat pendek gitu ya. Kemudian juga hujan ringan yang waktunya lama. Kemudian kadang-kadang sering juga terjadi longsor walaupun saat ini sudah bukan musim penghujan. Kenapa? Karena dari sisi geografis dan batuan menurut PVMBG kita banyaknya adalah batuan yang sudah lapuk, sehingga rentan terjadinya gerakan tanah, longsor. Dan Teh perlu diketahui bahwa di Indonesia termasuk di Jawa Barat itu mayoritas adalah bencana hidrometeorologi. Oke. Kalau kita biasanya bilangnya kan hidrometeorologi ada dua, ada hidrometeorologi yang kering itu kemarau, nah hidrometeorologi basah. Nah, kita kan sudah lampau itu dari bulan Oktober ya. Nah, sudah masuk. Nah, sekarang ke Maret ini sudah masa peralihan. April ya, sudah masa peralihan. Dan di situ juga terjadi potensi-potensi penyakit juga gitu. Tidak hanya tadi ya seperti DBD, cikungunya, seperti itu, termasuk juga lingkungan seperti itu. Oke, nah jadi di bulan-bulan saat ini Maret, April hingga seterusnya itu tuh udah masuk transisi ya Bu ya? Iya, Mei itu sudah kemarau gitu ya. Nah, ini transisi menuju kemarau gitu. Tapi kenapa sih sebetulnya di daerah wilayah Jawa Barat ini rawan terhadap bencana hidrometeorologi itu tadi? Mulai bencana longsor, lalu apalagi tuh? Gerakan tanah ya, tuh. Banjir. Yang pertama tadi dari PVMBG kita banyaknya adalah batuan yang sudah lapuk gitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua geografis. Kita kan banyak yang berbukit-bukit tuh. Nah, kemudian kan adanya juga alih fungsi lahan gitu ya, yang membuka perbukitan yang harusnya ditanami pohon keras menjadi pohon sayur-sayuran seperti itu, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Nah, ini yang bisa berakibat kepada banjir. Di samping itu juga tadi sedimentasi di sungai, penyempitan sungai, pemanfaatan sepadan sungai menjadi tempat hunian yang harusnya clear gitu, seperti itu. Kemudian masih juga para wargi ya yang masih membuang sampah di sungai. Iya, itu juga berpengaruh ya. Itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya terjadi banjir, kita bisa lihat yang nyangkut itu apa sih? Sampah.
Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa mengakibatkan banjir. Efeknya akan ke kita lagi ya, ke manusia lagi Efeknya begitu. ke kita lagi. Jadi kalau misalnya kita buang sampah ke sungai, kita harus berpikir 2 kali. Betul. Jangan sampai si sampah itu membunuh orang. Betul. Atau menghilangkan nyawa orang. Berarti kalau kita menghilangkan nyawa orang, walaupun kita hanya membuang 1 botol kemasan gitu ya, kita mungkin berkontribusi terhadap hilangnya nyawa orang gitu ya. Nah, walaupun secara hukum itu tidak bisa dipidana, tapi kan itu juga akan sangat, katakanlah, kita berkontribusi menghilangkan nyawa. Betul, orang ada lain. hukum alamnya juga begitu ya Bu ya. Betul. Waduh, serem, jangan-jangan lagi deh buang sampah sembarangan ya. Ini juga berpengaruh. Nah, untuk transisi cuaca buruk seperti ini ya Bu ya, kan tadi juga berpengaruh terhadap kebencanaan di wilayah Jawa Barat khususnya. Belum tadi juga disampaikan ini akan berpengaruh pada penyakit-penyakit yang muncul kepada manusia begitu ya. Kalau lagi transisi seperti ini. Seringkali terjadi ya seperti itu juga ya. Iya betul, karena itu kan tergantung dengan cuaca juga. Ya seperti DBD, kemudian cikungunya gitu kan, beberapa juga Perubahan diare. cuaca yang drastis mungkin ya Bu ya. Iya, perubahan cuaca Seperti suhu badan juga berpengaruh. Betul. Waduh, iya sih ini ya semoga aja cuaca juga tetap dalam waktu dekat bersahabat ya Bu ya. Betul. Oke, nah Bu Ane, kalau dari BPBD Provinsi Jawa Barat ini ada apa saja nih tantangan utama yang dihadapi BPBD Jawa Barat dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim beberapa bulan terakhir ini? Jadi tantangannya yang pertama adalah kita itu ada mitigasi ya. Mitigasi itu ada mitigasi struktural dan non struktural. Oke. Nah, mitigasi struktural ini adalah kita kalau melakukan pembangunan itu memperhatikan aspek kebencanaan. Oke. Kemudian juga normalisasi sungai, termasuk di dalamnya kalau kita membangun suatu bangunan di daerah rawan bencana, kita sudah tahu gitu apa rawan bencana apa di sekitar ini, kita harus membangunnya sesuai rekayasa teknisnya sesuai dengan ancaman bencana tersebut. Kemudian juga tadi memelihara sistem drainase sungai seperti itu. Kemudian kalau non struktural itu adalah dengan penerbitan regulasi kebijakan pembangunan yang memperhatikan aspek kebencanaan. Kemudian juga pengawasan dan penegakan regulasi tersebut, kemudian kita melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan supaya masyarakat tahu ancaman bencana apa saja yang ada di wilayahnya, kemudian juga sistem peringatan dini, kemudian kegiatan latihan dan simulasi yang berbasis kewilayahan. Wow, sudah macam-macam yang kemudian juga ini sebuah antisipasi untuk BMKG begitu ya mengatasi bencana terhadap akibat cuaca buruk ini. Ya semoga saja nanti juga tantangannya makin mulus lah bisa kita lewatin ya. Betul. Nanti kita akan membahas lagi terkait strategi dari BPBD ini kemudian dan seperti apa nanti langkah-langkahnya setelah berikut ini saudara. Tetaplah di Sapa Jabar. Kembali lagi di Sapa Jabar, Saudara, masih membahas terkait antisipasi BPBD terkait bencana atas cuaca buruk yang terjadi pada saat ini di wilayah Jawa Barat. Dan kita masih bersama Ibu Ane dari BPBD. Kita lanjutkan kembali Bu Ane, kalau tadi juga sudah diceritakan berbagai tantangan dari BPBD ya. Nah, kalau saat ini seperti apa nih? Langkah konkret apa saja yang dilakukan BPBD ini dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi cuaca ekstrem? Kalau apalagi sekarang udah masuk ke cuaca ekstrem nih khususnya ya. Betul. Jadi kami dari BPBD Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama kita menetapkan dulu status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Yang di situ ada angin kencang, banjir, longsor, abrasi, cuaca ekstrim gitu ya yang masuknya hidrometeorologi basah. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan sosialisasi dan menyampaikan peringatan dini yang kita dapatkan dari BMKG. Nah, BMKG ini kan menerbitkan peringatan dini ada dasarian, ada 3 harian, kemudian ada harian, ada per 3 jam. Nah, di situ kalau sudah ada, kalau kita melihatnya kalau sudah ada peringatan dini warna oranye, ini bisa kita dapatkan juga ya dari aplikasi Info BMKG. Ketika sudah warna oranye, nah itu kita harus siaga gitu ya, harus siap-siap untuk melakukan evakuasi gitu ya.
Kemudian kita meningkatkan kesiapsiagaan melalui latihan, gladi dan gladi-gladi di baik itu di satuan pendidikan aman bencana atau di sekolah-sekolah atau di rumah tangga atau di desa gitu ya, kelurahan ataupun di pemerintahan maupun di swasta. Kemudian juga kami bulan Maret kemarin, dari awal Maret gitu sampai selama bulan Maret ini kita melakukan 2 kali operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak dari cuaca tersebut gitu ya. Jadi kita lakukan mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 Maret, kemudian tanggal 28 sampai tanggal 30 Maret. Jadi Teh bisa dilihat dengan ancaman cuaca ekstrim yang luar biasa gitu ya, kita bisa mengurangi dampak. Tidak seperti yang terjadi di Bekasi. Nah, di Bekasi ini sampai ada kerugian 1,6 triliun, itu berasal hitungan dari BNPB. Kemudian juga belum Sukabumi sampai menghilangkan nyawa 10 orang. Nah, ini belum juga dengan kerugian material. Itu akibat tadi cuaca yang kurang bersahabat seperti itu ya. Kemudian kita juga menyampaikan informasi dan edukasi bencana, ini juga bisa dilihat dari medsos kita tentunya ya. Juga sistem informasi yang sudah kami miliki, yaitu dari Barata seperti itu ya. Kemudian kita juga melakukan pendampingan kabupaten kota dalam penanganan bencana. Di samping itu juga kita memberikan layanan tadi edukasi gitu ya bagi masyarakat, bagi sekolah-sekolah maupun perusahaan supaya mereka bisa paham bagaimana melakukan simulasi, karena di sana juga tidak hanya simulasi tapi juga ada timnya gitu, seperti itu yang harus dibentuk di sekolah, di perusahaan, di gedung pemerintahan seperti itu. Salah satunya saya juga mau membahas terkait salah satu langkah yang tadi disebutkan oleh Bu Ane, bahwa sudah ada juga diterapkan peringatan dini ya Bu ya. Nah, terkait peringatan dini ini seperti apa sih cara bekerjanya dan seberapa besar efektifkah terhadap masyarakat, itu seperti apa tuh Bu? Jadi kita nih peringatan dini ini kita dapatkan dari BMKG. Kita nih memiliki BPBD ini memiliki 2 wali data, BMKG dan PVMBG. Nah, untuk cuaca kita wali datanya adalah BMKG. Nah, ini informasi ini ketika kita mendapatkan peringatan dini ya, katakanlah yang akurat itu adalah yang zaman itu ya, per 3 jam, itu kami akan langsung sebarkan ke kabupaten kota dan bahkan kabupaten kota sampai ke tingkat kewilayahan. Melalui apa saja tuh Bu? Melalui biasanya melalui WhatsApp grup ya. Nah, sebetulnya kalau kita menginstal aplikasi Info BMKG, kita sudah dapat langsung ada pop-up gitu ya, peringatan dini di wilayah kita. Nah, seperti itu. Dan itu kita sampaikan, ya kita BPBD provinsi itu kan kita kerjain dengan BPBD kabupaten kota. Nah, itu menyampaikan ke kewilayahan, ke desa, RT, RW untuk menyampaikan ke warganya. Sehingga ketika ada potensi cuaca ekstrim, ini sudah menyampaikan ke warganya akan potensi-potensi akan terjadi ketika ada peringatan dini. Contoh misalnya ketika ada hujan besar di daerah KBB misalnya di atas Lembang. Nah, ini Bandung Selatan harus sudah siap-siap. Nah, itu kan bisa dilihat. Jadi Bandung Selatan, oh iya nih kita naikin dulu barang nih ke atas gitu ya, supaya tidak terendam. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sudah bisa dilihat di situ gitu kan. Itu juga terinformasikan melalui tadi berbagai media yang digunakan oleh masyarakat. Efektif itu harusnya juga ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Bahkan sekarang sudah mudah diakses ya terkait informasi dari BMKG, BPBD dan lain sebagainya. Oke, Bu Ane, ini berikutnya nih, apa saja sih Bu ada inovasi nih atau mungkin ada teknologi dari BPBD yang bisa mendeteksi cuaca ataupun dari merespon bencana alam seperti apa? Iya. Kalau yang mendeteksi cuaca itu tadi dari BMKG ya, jadi kami hanya menyampaikan informasi tersebut secara masif gitu sampai ke tingkat kewilayahan. Kemudian untuk respon, kami sudah memiliki aplikasi namanya Barata. Ya, Barata ini kita gunakan apabila terjadi kejadian, kemudian ada pelaporan, kemudian ada kebutuhan. Nah, kemudian ada status juga. Kalau statusnya tanggap darurat, ada kebutuhan mendesak. Nah, ini nanti kita akan penuhi itu. Dan tentunya setelah dilakukan asesmen gitu ya oleh teman-teman dari BPBD setempat seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi yang saat ini merupakan inovasi dari kami gitu Teh. Berarti jadi semua juga harus punya aplikasi Barata itu ya? Iya, betul. Karena itu digunakan oleh kabupaten kota juga gitu. Dan luar provinsi juga sama seperti ya mungkin ya? Kalau provinsi lain mungkin ada aplikasi sendiri gitu ya, seperti Jawa Barat ini untuk Jawa Barat khusus. Udah terdepan. Ini Bu, kalau dari BPBD Jawa Barat ini koordinasi antara swasta, instansi lain, komunitas terkait menghadapi situasi darurat itu seperti apa? Sudah
Ya, berjalan? jadi ya untuk koordinasi dan kolaborasi tentunya kita laksanakan sebelum terjadi bencana di pra bencana. Jadi ada pra bencana, ada saat bencana, dan ada pasca bencana. Jadi kita lakukan di pra. Nah, kita ini sebetulnya punya 6 klaster. Yang terbentuk di Provinsi Jawa Barat baru 1, klaster logistik. Jadi ada klaster logistik, klaster kesehatan, klaster pendidikan, kemudian klaster pemulihan, dan klaster pengungsian. Satu lagi klaster ada 6 ya, nah satu lagi saya lupa. Ya. Nah ini klaster ini yang baru terbentuk adalah klaster tadi pencarian dan pertolongan. Nah yang baru terbentuk adalah klaster logistik. Nah klaster logistik ini adalah untuk memenuhi, karena leadernya BPBD ini adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak bisa disiapkan oleh pemerintah. Nah misalnya, contohnya misalnya pakaian dalam. Baju. Nah, kalau kita kan biasanya adalah kebutuhan dasar, mamin seperti itu ya. Kemudian tenda, kemudian toilet, air bersih, itu yang kita siapkan. Tapi kalau misalnya tadi peralatan sekolah itu kan tidak ada. Kemudian ketika terjadi bencana anggaran kita tidak akan cukup. Itu seperti itu. Jadi kita bentuk klaster logistik yang berasal dari dunia usaha. Nah, ketika terjadi bencana masif, contoh misalnya Sukabumi itu udah ada yang ngasih beras 1 ton, ada yang ngasih telur sampai ribuan, seperti itu. Nah ini adalah untuk kebutuhan-kebutuhan para pengungsi seperti itu ya. Kemudian juga di samping itu kita juga berkoordinasi dengan para relawan. Kemudian klaster itu ya, klaster walaupun belum terbentuk kan ada Basarnas, dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, TNI, Polri. Nah ini kita bangun. Karena apa? Karena bencana ini bukan hanya urusan BPBD saja sendirian, termasuk media ini juga berperan di situ, gitu ya. Ada pentahelix seperti itu ya, termasuk juga masyarakat. Nah ini kita bangun terus, karena memang ya kita ketahui bahwa Jawa Barat ini penduduknya paling tinggi ya di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada bencana pasti dampaknya juga luar biasa. Nah seperti itu. Nah ini juga bagaimana kita mengedukasi, seperti hal ini juga kan adalah untuk mengedukasi masyarakat. Bagaimana ini Kompas juga berperan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media. Banyak sekali yang berperan, tidak hanya BPBD, media maupun masyarakat. Kita akan bahas lagi terkait peran masyarakat dalam mengatasi bencana seperti apa setelah berikut ini. Tetaplah di Sapa Jabar, saudara. Oke, masih kembali lagi di Sapa Jabar, saudara, dan kita masih membahas terkait antisipasi menghadapi cuaca ataupun bencana karena akibat cuaca buruk bersama BPBD dari Provinsi Jawa Barat, Bu Ane. Kita akan lanjutkan kembali. Ibu Ane tadi menyampaikan terkait bahwa tanggung jawab dari bencana ini bukan hanya dari BPBD saja. Media juga ikut bertanggung jawab, kemudian juga peran masyarakat, mereka juga harus ikut berperan ya Bu ya. Nah sejauh ini bagaimana sih peran masyarakat ini dalam kesiapsiagaan bencana? Apakah sudah cukup aktif atau belum kalau menurut point of view-nya BPBD? Kalau menurut point of view kami, ini masih perlu ditingkatkan. Masih perlu ditingkatkan ya, utamanya peran masyarakat dalam meningkatkan mitigasi struktural. Contohnya misalnya kita ngebangun di daerah rawan gempa, menggunakan tembok tanpa tulang. Nah, itu berbahaya. Nah, itu berbahaya karena bisa jadi kita menjadi korban akibat reruntuhan itu. Iya, cepat rapuh gitu ya, Bu. Ya, seperti itu. Kemudian juga mitigasi non struktural. Tidak melakukan simulasi edukasi, walaupun source-nya itu ada di media sosial juga sudah banyak gitu, kita bisa akses. Mungkin saya kasih contoh ketika terjadi bencana gempa di Kertasari. Kan saat itu jam 10 pagi, di mana itu jam sekolah, itu ada satu murid yang melakukan drop, cover, and hold di bawah bangku, dan dia tidak terluka. Sedangkan rekan dan gurunya itu tertimpa runtuhan bangunan dan terluka. Nah, setelah ditanya oleh Pak PJ Gub ya, gubernur yang lalu itu, bahwa dia mengakses YouTube untuk mengetahui bagaimana cara simulasi atau cara
apa yang harus dihadapi ketika terjadi gempa dan dia tidak ada luka sama sekali. Nah, ini sebetulnya bisa kita akses melalui media sosial, baik di media sosial BPBD, BNPB atau media sosial manapun terkait tadi mitigasi bencana. Nah, ini kita harus lakukan simulasi supaya kita terlatih. Betul. Seperti itu. Oke, mitigasi ini sangat penting untuk masyarakat diketahui dan seperti apa langkah-langkahnya begitu ya Bu Ane ya. Kemudian juga tadi disampaikan contoh kasusnya itu tadi anak dini mungkin ya sudah tahu dan karena mungkin tuh udah ada edukasi sejak dini mungkin untuk anak-anak tersebut juga ya Bu ya. Nah, ngobrol soal edukasi nih, apakah dari BPBD sendiri juga sudah ada program edukasi atau pelatihan kebencanaan yang juga dijalankan BPBD untuk sekolah, kampung, komunitas, ke pelosok-pelosok itu seperti apa Bu? Ya, sebetulnya sudah ada ya, seperti ada tadi Satuan Pendidikan Aman Bencana, di mana di sekolah melakukan simulasi dan edukasi, dan ini kita akan masifkan nanti di tanggal 26 ya, karena itu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Kemudian juga kalau di kampung-kampung ada namanya Desa Tangguh Bencana. Nah, ini sudah ada beberapa yang dibentuk, kemudian juga ada yang aktif gitu ya. Kemudian di sana juga ada Katana. Nah, Katana itu bukan mobil ya Teh, tapi ada Keluarga Tangguh Bencana. Keluarga Tangguh Bencana. Ada Kelurahan Tangguh Bencana. Jadi keluarga itu kan bisa membuat simulasi dengan membuat peta, kemudian jalur evakuasi dan melakukan simulasi mandiri seperti itu. Kemudian di samping itu juga kita lakukan sosialisasi secara masif. Baik itu ke dunia usaha gitu ya, kemudian juga ke komunitas-komunitas, dan kita tidak hanya lakukan sendiri, termasuk dengan komunitas, dunia usaha juga melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai kebencanaan ini gitu, supaya karena apa ya, pegawai BPBD se-Jawa Barat hanya ada kurang lebih 700 orang. Nah, itu tidak apple to apple dengan jumlah penduduk yang jumlahnya 50,3 juta jiwa. Jadi makanya kita membutuhkan pentahelix untuk bisa sampai ke para warga semua yang ada di Jawa Barat seperti itu. Betul, berarti dalam program ini juga berkolaborasi tentunya ya, bekerja sama dengan komunitas-komunitas agar kemudian informasinya tersampaikan, merata, dan programnya masif begitu ya Bu ya? Betul. Oke, nah kemudian juga tadi Ibu Ane ini sempat menyinggung terkait Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April, betul ya Bu ya nanti? Betul. Sebetulnya kalau menurut BPBD sendiri, ini nih bagaimana sih momentum ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat budaya siaga bencana khususnya di seluruh lapisan masyarakat? Ya, jadi HKB ini untuk adalah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini biasanya dilaksanakan tadi setiap tanggal 26 April seluruh Indonesia. Gitu ya. Jadi ini supaya pertama masyarakat tahu ancaman bencana apa saja sih yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Itu bisa kita akses melalui Inaris personal, ada aplikasinya gratis seperti itu. Jadi tahu ancaman bencana. Kemudian di sana juga sudah ada langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kita simulasikan. Nah, tanggal 26 April ini adalah kita melakukan latihan mitigasi bencana sesuai dengan potensi ancaman bencana yang ada di sekitar kita. Oke, ke wilayah anu bisa jadi ngapain gitu kan? Betul. Misalnya di sini ada ancaman bencana gempa tingkat sedang. Gitu ya. Nah, ini berarti di sini harus melakukan simulasi gitu ya mengenai apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana gempa, dan itu harus dilaksanakan secara rutin. Sebetulnya tidak hanya tanggal 26 April, mau setiap tanggal 26, mau seminggu sekali, sebulan sekali. Yang penting sampai kita terlatih gitu ya, dan teredukasi dengan baik. Jadi ketika bencana itu datang, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Karena ketika bencana kita harus think fast, think right, act fast, act right, jangan sampai kita jadi korban atau bahkan mengorbankan orang lain seperti itu. Betul sekali ya. Jadi nanti 26 April 2025 ya Bu ya, teman-teman bisa mungkin nanti belajar bersama bareng BPBD Provinsi Jawa Barat terkait kesiapsiagaan bencana. Nah, berikutnya ada pesan barangkali dari Bu Ane khususnya mewakili BPBD Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat semua terkait siap siaga, khususnya sudah masuk ke cuaca ekstrim saat ini nih Bu ya. Seperti apa nih? Baik. Jadi para wargi semua, wargi Jabar, install aplikasi Info BMKG untuk mengetahui cuaca yang ada di sekitar kita. Kemudian install aplikasi Inaris personal supaya tahu potensi ancaman bencana apa yang ada di sekitar kita. Kemudian tingkatkan pemahaman
dan lakukan edukasi simulasi supaya kita selamat ketika terjadi bencana itu datang. Oke, terima kasih banyak Ibu Ane. Itu dia teman-teman, bisa disimak baik-baik, informasinya didapatkan dan selalu siap siaga terhadap bencana ya, karena kita nggak tahu bencana kapan saja dan di mana saja, dan harus waspada selalu. Terima kasih Ibu Ane dari BPBD Provinsi Jawa Barat telah berbincang bersama Kompas TV Jawa Barat, dan semoga kita bisa ketemu kembali di episode yang sangat menarik tentunya dan lebih inspiratif buat teman-teman semuanya. Demikian Kompas TV Jawa Barat di Sapa Jabar kembali tepatnya nanti di episode berikutnya. Bersama saya Nida Destiani dan Ibu Ane, BPBD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, sampai jumpa.